Shalom, selamat pagi. Bersama saya Lady Agustina Panjaitan di channel YouTube Tison Andrian Nababan. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan tentang kerendahan hati adalah aplikasi dari orientasi sikap melayani Tuhan. Sebelum kita bahas lanjutan, kita akan bahas kerendahan hati adalah bukti kebesaran jiwa. Kerendahan hati memungkinkan kesatuan terjadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Inggris itu humility. Dalam bahasa aslinya adalah suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Jadi kerendahan hati itu tidak sombong, ya, tidak meninggikan diri atau memegahkan diri. Jadi menyatakan bahwa sifat ini membuat orang yang memilikinya tidak mencampuri urusan yang tidak ia pahami, atau membatasi dirinya atau membatasi kemampuan dirinya. Jadi dia lebih ke arah tidak mau menunjukkan siapa kemegahan dirinya itu. Nah, selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwasanya rendah diri yakni tidak sombong atau tidak angkuh. Dalam bahasa Latin seperti yang tadi saya bilang itu tentang humilitas, ya. Jadi berkaitan dengan sifat seseorang yang santun, yang tidak membumi, dalam artian tidak memiliki keangkuhan dalam dirinya seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang kedua, pengertian orientasi sikap melayani Tuhan. Pada dasarnya, pengertian orientasi adalah sebuah sikap dan juga perilaku terhadap orang lain untuk menciptakan harmoni di sebuah tempat baru. Tak hanya itu saja, orientasi juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja individu dalam berproses di dalam tempat yang baru supaya semakin maksimal. Melayani adalah perintah Tuhan, dan jika kita mengasihi Tuhan berarti harus melakukan perintah Tuhan, dan salah satunya adalah melayani. Ya, kita menjadikan pelayanan menjadi keharusan dalam kehidupan kita. Apapun masalah dan kondisi yang kita alami, jangan pernah kita berhenti untuk melayani. Nah, menurut Martin dan Heineberg, orientasi melayani mencerminkan individu yang penuh perhatian, menyenangkan dan sopan kepada penerima manfaat. Semua semata untuk memahami poin yang dirasakan oleh mereka yang butuh dilayani. Jadi melayani itu adalah keharusan. Melayani itu adalah sebuah kewajiban seseorang, ya. Karena dia tahu bahwasanya Tuhan lebih dulu melayani dia. Ya, dalam artian apa? Tuhan lebih dulu datang ke dunia ini, ya, untuk menghapus dosa manusia. Nah, itu sebagai salah satu sikap, ya, yang dilakukan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Banyak hal, ya, banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan. Nah, itu contoh-contoh pelayanan yang Yesus lakukan. Begitu juga dengan kita, ya. Melayani itu bukan untuk dilihat baik sama orang. Melayani itu bukan dilihat, oh iya ya dia baik, oh iya ya dia itu hidup dalam pelayanan, oh ternyata dia itu orang Kristen. Tidak hanya itu, tetapi dia memiliki kerinduan untuk bagaimana dia itu mengasihi Tuhan. Dia mengekspresikan kasih Tuhan itu melalui dia memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar. Dia memberikan
sesuatu hal yang orang lain butuhkan, bukan hanya sekedar materi, tetapi apa yang dia tahu melalui firman Tuhan dan dia berikan kepada orang lain, itu adalah salah satu sikap dari dia mewujudkan sebuah pelayanan atau sikap bagaimana dia melayani Tuhan dengan mengaplikasikan kepada teman-teman di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lanjut ya. Kita akan membahas ya yang kedua tentang bentuk kerendahan hati dalam Alkitab. Ya, kerendahan hati dalam Alkitab itu disajikan sebagai praktik kelembutan, ketaatan kepada Tuhan, rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, ketundukan dan kesederhanaan. Kita mau lihat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dinyatakan bahwasanya orang yang rendah hati mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri, berkorban demi kasih kepada orang lain. Jadi mengutamakan orang lain ya, tidak egois, tidak mementingkan keperluan sendiri. Jadi dia tidak tutup mata terhadap orang-orang yang ada di sekitar yang perlu bantuan dia. Ya, dia tetap memperdulikan dirinya, tetapi dia juga memperdulikan orang lain dan tidak 100% mengutamakan pribadinya sendiri. Nah, itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13 yang tadi saya bahas. Nah, selanjutnya adalah kerendahan hati bukanlah sifat yang mudah untuk dipraktekkan. Dibutuhkan keberanian, disiplin, dan iman untuk mempraktekkan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kerendahan hati itu bukan hanya omongan doang, iya saya rendah hati, tidak. Tetapi dia ada action, ada sesuatu perilaku yang dilakukan, ada sesuatu hal yang dilakukan. Ya, bukan hanya sekedar ucapan, ya saya rendah hati. Nah, tapi ada bukti dari kerendahan hati yang dia lakukan. Dengan cara apa? Jangan cara dia memberanikan diri, ya, memberanikan diri untuk melakukan apa yang menjadi kerendahan hati itu, ya. Terus selanjutnya dikatakan harus disiplin. Jadi kerendahan hati itu bukan hanya berani saja, tapi disiplin. Ya, disiplin dalam arti apa? Itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, kerendahan hati itu dilakukan secara berulang-ulang. Contoh, dia disakiti orang lain, ya, dia tidak mudah membalaskannya atau dia tidak mudah marah. Ya, dia hanya bisa diam dan mendoakan orang tersebut, mengampuni orang tersebut, ya. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu menunjukkan kedisiplinan. Kerendahan hati itu butuh sebuah kedisiplinan dalam diri seseorang yang menyatakan bahwasanya dia memiliki kerendahan hati tersebut. Nah, selanjutnya apa? Iman. Ya, di dalam kerendahan hati ternyata dia punya iman, di mana ya, dia beriman kepada Tuhan. Ya, meskipun dia disakiti orang, meskipun dia dibuat yang tidak enak dalam hidupnya, dia tetap merendah, ya. Tetapi ketika itu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikannya. Karena barang siapa merendahkan, dia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Nah, itu firman Tuhan, ya. Namun kerendahan hati merupakan karakteristik penting untuk dikembangkan. Jadi kerendahan hati itu perlu namanya upgrade, ya, perlu namanya peningkatan, ya. Jadi bukan hanya di situ-situ saja. Ada peningkatan untuk bagaimana dia bisa benar-benar murni menunjukkan kerendahan hatinya tersebut dalam melayani Tuhan, dalam menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dalam melayani sesamanya juga. Nah, sebagai pengikut Kristus, jadi ada karakteristiknya, ada
bagian-bagian istimewanya, ada bagian-bagian pentingnya ya sebagai pengikut Kristus ya. Terlihat dari cara dia berbicara, terlihat dari cara dia berekspresi ya, terlihat dari cara dia berperilaku seperti itu. Nah, Alkitab memberi kita petunjuk dengan kata-kata yang menginspirasi kita untuk terus mempraktekkan kerendahan hati. Ya, jadi harus melekat kepada firman Tuhan. Ya, Alkitab itu bukan hanya tulisan saja. Alkitab itu bukan hanya perkataan semu saja, tetapi apa? Firman Tuhan yang Tuhan berikan langsung ya melalui perkataan-perkataannya yang ada di Alkitab kita. Nah, selanjutnya apa arti spiritual dari kerendahan hati? Ya, yang pertama kita akan bahas kerendahan hati dalam Alkitab disebutkan dalam Amsal 22 ayat 4. Ya, di sini ayat ini memberitahukan kita apa definisi dari kerendahan hati dengan jelas dan pasti. Ya. Nah, kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Upahnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ketika kita melakukan atau kita bisa menunjukkan kerendahan hati itu dengan murni, maka Tuhan akan memberikan kita kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan bukan berbicara tentang materi yang kita miliki ya. Kekayaan itu bisa dengan kayak contohnya tuh kita tidak pernah berkekurangan seperti itu. Nah, kehormatan bukan jadinya kita gila hormat, mau tidak, tetapi bagaimana ketika kita merendahkan hati ya, dimana Tuhan melihat kerendahan hati kita yang murni itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu jadi segan ya. Kehormatan itu jadi kayak orang itu lebih menyegani kita. Karena apa? Kita menunjukkan kasih yang tulus, kita menunjukkan pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang di luar dari Kristen, di luar dari yang mengenal firman Tuhan. Dan kehidupan itu bukan berbicara kita hidup bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang kekal. Karena apa? Kita mengetahui 100% apa itu kasih yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, takut akan Tuhan tidak berarti takut kepada Tuhan. Ya. Tetapi lebih kepada mengingat bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Takut akan Tuhan berarti mengakui bahwa hanya Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan dan kehormatan. Ya, jadi takut akan Tuhan itu bukan kita, aduh takut serem ada Tuhan, enggak. Tapi lebih bagaimana kita mengakui, menyadari, dan menunjukkan bahwasanya hanya Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita, bahwa hanya Tuhanlah yang boleh atau yang layak menerima segala kemuliaan dan kehormatan. Ya, selanjutnya dikatakan bahwasanya takut akan Tuhan mengingatkan kita. Jadi kita kalau menyatakan takut akan Tuhan berarti kita diingatkan supaya kita tidak boleh menempatkan diri kita itu ya dengan menyamakan Tuhan, dalam artian kita menyombongkan diri. Oh iya, saya kan orang Kristen, saya kan anak Tuhan, saya ditebus, jadi hidupnya boleh suka-suka. Oh tidak seperti itu. Jadi takut akan Tuhan berarti dia hormat, dia menyadari bahwasanya Tuhanlah yang layak menerima pujian, yang layak menerima kemuliaan, dan yang layak menerima kehormatan. Seperti itu. Jadi kita mensyukuri ya, kita bersyukur bahwasanya Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, bahwasanya kita diberikan hati yang benar-benar memahami bahwasanya Tuhan itu selalu atau senantiasa ya memberikan kita hati yang murni untuk kita bisa datang melayani Tuhan. Nah,
tujuan kerendahan hati. Ya. Setelah membahas tentang pengertian rendah hati, maka pembahasan selanjutnya adalah tujuan. Ya, tujuan kita rendah hati itu seperti apa sih? Yang pertama, untuk menghormati orang lain selayaknya manusia tanpa memandang muka maupun harta. Jadi kerendahan hati itu tidak membeda-bedakan. Ya, menghormati seseorang itu tidak dibeda-bedakan. Oh, karena dia presiden jadi dia harus dihormati yang lebih tinggi. Oh, karena dia orang yang kaya dia harus dihormati, dia harus diutamakan, oh tidak, ya. Kerendahan hati itu tujuannya adalah menyamakan penghormatan kepada semua orang tanpa dia melihat ras, suku, agama, budaya dan apapun itu, tidak terbatas. Ya, yang kedua, kerendahan hati tidak membesarkan orang yang besar dan juga tidak mengecilkan orang yang kecil. Jadi kerendahan hati itu tidak membeda-bedakan, ya. Oh, karena dia miskin, jadi dia harus dinilai yang sama seperti apa yang dia miliki. Oh, karena dia orang kaya, oh dia layak menerima apa yang dia miliki karena dia kaya. Oh, tidak. Ya. Jadi kerendahan hati itu tidak membesarkan orang yang besar atau tidak membangga-banggakan orang yang lebih tinggi derajatnya dan merendahkan orang yang rendah derajatnya. Oh, tidak seperti itu, ya. Jadi yang ketiga, sebagai bentuk untuk menghormati diri sendiri karena dibandingkan dengan orang lain. Ya, jadi menghormati diri sendiri, ya, dan tidak membandingkan dengan orang lain. Jadi kerendahan hati itu sifatnya sama. Sifatnya itu sejajar. Ya. Jadi yang keempat, untuk bersikap sederhana dan tidak menyombongkan diri meskipun seorang mempunyai banyak kelebihan. Nah, jadi tidak menyombongkan diri. Ya, kerendahan hati itu bersikap sederhana. Ya, tidak memegahkan diri. Yang kelima, untuk menutup semua hal yang dirasa sebuah aib yang tidak patut untuk didengarkan oleh orang lain. Yang keenam, untuk tidak memegahkan diri sendiri. Inilah yang menjadi salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerendahan hati itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, keutamaan kerendahan hati, yang pertama itu adalah rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Jadi ketika kita menunjukkan kerendahan hati itu, ya kita melihat bahwasanya kita itu tujuan kita kemana, gitu. Tujuan kita ke surga, ya. Tujuan kita mendapatkan jalan keselamatan itu. Yang kedua, keutamaan rendah hati yang kedua ialah Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya kan, ketika kita merendahkan hati, keutamaannya itu Tuhan mengangkat derajat kita. Meskipun kita dihina-hina, meskipun kita dicaci maki orang, tapi ketika kita tetap merendahkan hati, Tuhan sendiri yang akan mengangkat derajat kita. Meskipun kita sudah dihina orang, tidak membalaskan kesalahan orang lain, Tuhan yang berperang atas kejadian atau atas sesuatu masalah yang kita hadapi itu. Yang ketiga, disenangi dan dihormati oleh orang lain. Nah, ketika kita menunjukkan kerendahan hati, orang melihat bahwasanya karakter kita itu menunjukkan bahwasanya oh ya, betul dan benar, dia adalah pengikut Kristus. Karena apa? Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Meskipun dia sudah disakiti orang lain, meskipun dia sudah diperlakukan yang tidak baik atas hidupnya dan diterima dengan baik, dan dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan dia tidak membalaskan kesalahan orang lain akan menghargai dia. Orang lain akan melihat bahwa benar dia adalah seseorang yang memiliki kasih Kristus di dalam kehidupannya.
Ya, yang keempat, disenangi oleh banyak orang. Seperti yang tadi saya bilang, ya. Dia menunjukkan kerendahan hatinya, banyak orang yang senang, banyak orang yang sayang, dan banyak orang yang melihat bahwasanya benar dia orang yang benar-benar memiliki karakter Kristus. Karena apa? Kristus menunjukkan kerendahan hatinya, dan ketika seseorang pengikut Kristus itu menyatakan kerendahan hatinya juga, maka orang melihat bahwasanya dia benar-benar murni di hadapan Tuhan karena hatinya benar-benar tulus. Yang kelima, mempunyai banyak teman. Ya, banyak orang yang sayang dan dia juga banyak teman. Hatinya akan selalu tenang. Nah, yang keenam, hatinya akan selalu tenang. Jadi kalau dia memiliki kerendahan hati, dia tidak gampang gusar, dia tidak gampang susah, dia tidak gampang kecewa sama orang lain. Ya, justru dia memiliki ketenangan hati. Karena apa? Dia tahu bahwasanya ketika dia memilih untuk merendahkan hatinya, Tuhan bekerja melalui hidupnya dan menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Ya, memiliki sikap mulia dan karakter Kristus. Ya, yang ketujuh tadi saya bilang mewarisi sikap mulia dan karakter Yesus Kristus. Jadi di mana dia mampu menunjukkan karakter Kristus itu, ya, karena apa? Dia benar-benar mengetahui bahwasanya Yesus itu seperti apa di dalam kehidupannya. Tidak sombong merupakan jalan menuju kedudukan mulia. Nah, jadi dia tetap fokus kepada tujuannya, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, jadi selanjutnya contoh-contoh sikap rendah hati. Yang pertama, tidak segan meminta bantuan. Ya. Meminta bantuan terutama untuk hal-hal remeh terkadang gengsi dilakukan, namun tidak bagi orang yang rendah hati. Ketika menemukan kesulitan dalam menyelesaikan sesuatu, mereka tidak akan segan untuk meminta pertolongan. Nah, jadi tidak segan meminta bantuan dalam artian apa? Ketika dia tidak mampu untuk melakukan itu, ya, orang yang rendah hati akan lebih berani untuk minta pertolongan orang lain karena dia tidak mampu untuk melakukan hal yang akan dia lakukan itu. Nah, dengan cara apa? Pasti dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, ya. Dengan cara yang baik juga pastinya. Nah, yang kedua, mudah berterima kasih. Orang yang rendah hati mampu mengucapkan rasa terima kasih terhadap orang lain. Ya, hal ini merupakan salah satu tanda sikap yang rendah hati. Mereka akan mudah berkata terima kasih atas pertolongan maupun pelayanan dari orang lain. Jadi tidak mulutnya tuh gampang gitu, gampang mengungkapkan terima kasih karena sudah membantu seperti itu. Tapi kebanyakan orang, ya, ketika sudah dibantu, ketika sudah ditolong, itu dia sulit untuk mengucapkan kata terima kasih. Tetapi kalau dia benar-benar memiliki kerendahan hati, pasti dia mudah untuk mengucapkan rasa berterima kasih kepada orang lain. Ya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang yang rendah hati adalah belajar yang mengabdi, alias selalu haus akan pengetahuan. Ya, tapi bukan dia mencari informasi. Ya, dia tidak mencari informasi terhadap kehidupan orang lain, melainkan dia ingin tahu terhadap pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu-ilmu yang belum dia miliki. Dia mau belajar. Seperti itu. Orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar. Contohnya dalam melayani. Dia belum tahu nih melayani itu seperti apa. Ya, contoh melayani itu bagaimana. Dia mau belajar. Orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar dan suka bertanya terhadap orang yang sudah mengetahuinya terlebih dahulu.
Ya, tidak malu dia bertanya kepada orang yang sudah memahaminya. Pelayanan itu seperti apa sih? Melayani itu bagaimana sih? Demikian halnya. Dengan orang yang rendah hati, dia akan mudah bertanya atau akan mudah mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru yang belum dia ketahui sebelumnya. Ya. Yang keempat, mendahulukan kepentingan orang lain. Orang yang rendah hati akan memahami harga dirinya, harga diri yang dia miliki. Ya. Oleh sebab itu, mereka jarang menonjolkan diri di hadapan orang lain, hanya untuk menunjukkan beberapa atau seberapa pintar dan hebatnya mereka. Jadi orang yang rendah hati itu mendahulukan kepentingan orang lain. Dia melihat, ya, dia melihat orang lain dulu. Dia membuka matanya terhadap orang lain dulu yang perlu dia bantu. Baru dia mementingkan kepentingan pribadinya. Selain itu, mereka juga akan menyadari bahwa seberapa banyak hal yang mereka ketahui bukanlah yang terutama, melainkan seberapa pedulinya mereka terhadap orang lain. Nah, jadi orang yang rendah hati, ya, pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ketika seseorang yang perlu atau yang belum mengetahui firman Tuhan, ya, pasti dia akan memberikan hatinya, dia akan memberikan dirinya. Untuk apa? Untuk dia memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Dia mengutamakan orang lain itu, ya, dia mengutamakan jiwa-jiwa yang ada. Dia memiliki hati yang benar-benar mau berkorban untuk orang lain. Ya, itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti itu. Nah, mampu mengendalikan, yang kelima itu mampu mengendalikan ego. Di mana, ya, orang yang rendah hati lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perselisihan atau ketidaksepakatan yang melibatkan egonya. Hal ini karena mereka memahami bahwa setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda dan perspektif tersebut sama berharganya dengan yang mereka miliki. Jadi di mana ketika dia rendah hati, seseorang itu memiliki kerendahan hati, apalagi dalam melayani Tuhan, dia mengendalikan egonya, dia mampu mengendalikan egonya. Ya, ketika ada orang, ya, seperti kembali lagi saya bilang, ketika dia menerima hal yang tidak mengenakan dalam dirinya, ketika dia sudah mengenal kerendahan hati itu, apalagi dalam sebuah pelayanan yang dia lakukan, dia pasti akan lebih introspeksi diri dan lebih mengendalikan egonya, tidak mudah marah, ya. Dia tidak mudah menunjukkan kearogannya, ya, tidak menunjukkan siapa diriannya, gitu. Dalam artian dia menunjukkan, gue ini lebih hebat, saya ini lebih hebat dari kamu. Kamu tahu apa sih tentang itu? Dia tidak melakukan itu. Melainkan apa? Dia cukup diam, dia mengampuni, dan dia mendoakan orang tersebut. Ya, itu namanya dia mampu mengendalikan egonya dan dia menunjukkan kerendahan hatinya, apalagi ketika dia dalam melayani Tuhan. Ya, yang keenam itu, ya, yang keenam, contoh sikap rendah hati yang keenam, tidak gengsi mengaku salah. Mengakui kesalahan terkadang sulit dilakukan oleh beberapa orang, namun tidak bagi mereka yang mempunyai sikap rendah hati. Apabila salah atau keliru, mereka tidak akan mencari pembenaran. Ya, di garis bawah, ya, teman-teman. Ketika dia menunjukkan kerendahan hati atau dia memiliki sifat yang rendah hati dalam melayani, dia tidak gengsi mengaku kesalahan. Ketika dia contohnya berkata yang tidak baik, atau dia berkata yang kurang tepat, atau dia bersikap yang kurang tepat, dia akan menunjukkan
atau dia akan mengakui kesalahannya tanpa gengsi. Kan bukan saya dulu yang melakukan itu, kan saya hanya menegur yang baik, tapi dia yang tidak mau. Tidak seperti itu. Tetapi ketika dia tahu dia melayani Tuhan, ketika dia tahu dia punya kerendahan hati, dia tidak gengsi mengakui kesalahannya. Meskipun mungkin dia dalam posisi tidak salah. Tapi itulah rasa yang ditunjukkan orang yang memiliki kerendahan hati. Tidak mencari pembenaran. Tidak mencari pembenaran atas dirinya. Ya. Tapi dia benar-benar menunjukkan kerendahan hatinya itu dalam melayani Tuhan. Dengan mengakui kesalahannya. Ya. Tidak bersikap tinggi hati, tidak bersikap arogan. Ya, yang ketujuh, contohnya adalah menerima kritikan atau masukan pendapat orang lain. Orang yang rendah hati mau ditegur. Orang yang rendah hati akan selalu terbuka dengan pendapat orang lain. Tidak merasa dirinya paling benar. Tidak merasa dirinya paling hebat. Dan tidak merasa dirinya paling berkuasa atau berkualitas dari orang lain. Ya, mereka memahami bahwa ada dua sisi dari setiap argumen yang ada. Ya, dia memandang dari dua sudut pandang. Sudut pandang dirinya sendiri dan sudut pandang dari perspektif orang lain. Atau dari sudut pandangnya orang lain. Seperti apa. Gitu. Jadi orang yang rendah hati, contoh yang nomor 7 ini, dia mampu menerima kritikan atau masukan atau pendapat dari orang lain. Ya. Oleh sebab itu, orang yang rendah hati akan mendengarkan, menampung setiap masukan dan kritikan serta mengakui ide atau pendapat orang lain lebih bagus dari dirinya. Orang yang rendah hati, ya itu biasanya dia mendengar, ya lebih banyak dia mendengar dan lebih banyak dia dalam dirinya, mempertimbangkan dalam dirinya. Seperti itu. Yang kedelapan, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Ya, ini terkadang contoh yang kedelapan ini sering kali kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita kadang sering iri dengan keberhasilan orang lain. Ya, kenapa ya si A lebih berhasil dari saya? Kenapa si B lebih berhasil dari saya? Seperti itu. Kenapa saya nggak bisa? Padahal saya juga sekolah, padahal saya juga belajar, padahal juga saya tahu firman. Kenapa pelayanan dia lebih berhasil daripada saya? Seperti iri, timbul rasa iri. Ya. Orang yang rendah hati, apalagi dia dalam melayani Tuhan, dia tidak ada sedikit pun rasa iri dalam dirinya. Kalau dia merasa ya ada atau dia melihat ada seseorang yang lebih hebat dari dia, ketika memang dia benar-benar memiliki kerendahan hati dalam melayani Tuhan, ya, dia ikut merasakan keberhasilan orang tersebut. Bukan jadi mencibirinya, bukan jadi mengomongin yang tidak benar, tapi dia apa? Ikut merasakan kebahagiaan atau keberhasilan dari orang tersebut. Bukan menunjukkan keirihatiannya. Kalau dia masih menunjukkan keirihatiannya, berarti dia masih belum bisa menunjukkan kerendahan hatinya. Apalagi dalam dunia pelayanan. Apalagi dalam kita merasa kita itu melayani Tuhan. Kita itu merasa kita itu udah pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Kok nggak berhasil ya? Sedangkan dia baru terjun dalam pelayanan, kok dia lebih berhasil dari saya? Ada apa? Seperti itu. Kok bisa ya? Nah, tanpa kita sadari,
perkataan yang kita ucapkan itu, atau kita membuat sebuah perbandingan antara diri kita dengan orang lain, tanpa kita sadari kita itu menunjukkan keiri hatian kita, tidak menunjukkan kerendahan hati kita terhadap orang lain. Nah, jadi kita sebagai orang yang sudah memiliki kerendahan hati, sepatutnya kita merasakan kebahagiaan atau merasakan kesenangan dari keberhasilan yang orang lain capai. Nah, jadi itulah contoh ya, 8 contoh yang saya paparkan tadi mengenai sikap yang rendah hati. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan sikap yang rendah hati tersebut? Menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu sikap terpuji yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan baik. Ya. Membangun hubungan yang baik pastinya dengan Tuhan. Yang pertama dan yang kedua dengan sesama. Ya. Jadi bagaimana hubungan kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara apa? Praise and worship. Ya, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita pujian penyembahan kepada Tuhan. Terus yang kedua, membangun teamwork yang baik, ya, dengan sesama kita. Ya. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan teman-teman kita, atau teamwork yang baik itu tim kerja, ya, atau tim pelayanan, ya. Membangun teamwork yang baik atau teman pelayanan yang baik. Yang ketiga, menciptakan relasi. Jadi bagaimana kita ketika kita memiliki ya sikap yang rendah hati, manfaatnya itu adalah menciptakan relasi. Jadi kita punya banyak relasi. Ya, kita punya banyak teman-teman yang di luar dari teman-teman kita yang ada. Ya, relasi kita itu bisa meluas jadinya. Itulah manfaatnya ketika kita memiliki sikap yang rendah hati. Yang keempat, dapat terus belajar. Ya, manfaatnya ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, kita itu memiliki hati yang mau terus belajar. Yang kelima, mudah beradaptasi. Jadi manfaatnya ketika kita memiliki sikap yang rendah hati itu mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi dengan orang-orang. Karena apa? Kita murni melakukan hal itu. Kita benar-benar tulus melakukan hal-hal itu. Yang keenam, orang menjadi banyak simpatik. Ya, manfaatnya dimana orang melihat bahwasanya karakter kita itu berbeda dengan karakter-karakter orang lain yang belum mengenal kebenaran tersebut. Ya. Cara menumbuhkan sikap rendah hati. Yang pertama, menyadari kebutuhan kita akan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Ya, kita harus menyadari bahwasanya kita butuh orang lain. Kita butuh feedback dari orang lain. Yang kedua, mengimani kenyataan realitas spiritual dan transendental. Ya. Bagaimana kita mengimani bahwasanya kita butuh Tuhan untuk membimbing kita, ya, untuk menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengimani adanya kebutuhan kita untuk memberikan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Jadi di mana caranya untuk menumbuhkan sikap yang rendah itu
kita mengimani akan kebutuhan, ya, akan kekuatan. Jadi kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi apapun goncangan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, ketika kita menyadari bahwasanya kebutuhan kita butuh Tuhan, kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan, ya, secara otomatis sikap rendah hati itu akan muncul. Seperti itu. Yang selanjutnya, menyadari kebutuhan kita untuk menebus dan membersihkan kesalahan. Jadi cara menumbuhkan kerendahan hati yang selanjutnya ini menyadari bahwasanya kita butuh penebusan dari Tuhan. Kita butuh membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Seperti itu. Nah, yang kelima, menyadari keterbatasan kita dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi caranya untuk menumbuhkan kerendahan itu kita tahu bahwasanya oh iya, kita juga manusia biasa. Kita pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kekurangan-kekurangan. Sehingga kita mampu menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Kita mampu menerima kesalahan-kesalahan orang lain lakukan. Tidak mudah mengintimidasi orang lain. Seperti itu. Yang keenam, mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Bahwasanya kita mati, ya, kita memiliki kehidupan yang selanjutnya. Ada kehidupan baru setelah kematian bersama Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kabarkan, keselamatan itu. Kabar keselamatan itu yang harus kita kabarkan kepada orang-orang yang belum mengenal atau yang belum menerima keselamatan tersebut. Ya. Yang ketujuh, kesadaran akan kefanaan kita sebagai manusia. Nah, yang ketujuh ini kita menyadari bahwasanya kita hidup di dunia ini itu dunia yang fana, dunia yang tidak ada dunia yang banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan, ya, banyak menimbulkan kekurangan-kekurangan. Tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah, saya tekankan sekali lagi, fokus kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita akan bahas hubungan antara kerendahan hati dengan orientasi sikap melayani. Yang pertama, kerendahan hati dalam pelayanan. Yang pertama-tama dan yang terutama adalah suatu sikap hati di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan Yesus yang memiliki hak dan otoritas penuh atas hambanya, bahwa ia dapat melakukan apa yang ingin ia lakukan dan bahwa ia memiliki otoritas mutlak untuk memimpin, memberitahu kita apa yang terbaik untuk kita, dan kita setuju dengan hal itu. Kerendahan hati pada dasarnya adalah suatu pengabdian diri, suatu bakti kepada Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri karena sebagai seorang hamba. Nah, hubungannya, ya, yang pertama adalah kita itu diberi mandat, ya. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, ya, dengan cara kita menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang lain, ya. Bukan hanya kita memperdulikan kehidupannya saja, tetapi kita memperhatikan atau memperdulikan jiwanya supaya selamat, rohnya supaya selamat di hadapan Tuhan, ya, supaya kita menyelamatkan. Ketika dia belum mengenal Kristus, kita datang untuk melayani dia, memberitakan kebenaran itu kepada dia.
memberitakan keselamatan itu, menunjukkan bahwasanya Yesus adalah otoritas utama di dalam kehidupannya. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi keselamatan di dalam hidupnya. Kerendahan hati dalam kaitannya dengan pelayanan adalah dengan meyakini bahwa bukan kehendakku yang berkuasa untuk mengatur, tetapi kehendak Tuhan yang memimpin dan yang mengatur. Nah, maka seorang hamba Tuhan adalah seorang yang hidupnya bersedia diatur, diarahkan, dan dibentuk oleh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Jadi kerendahan hati itu kaitannya dengan pelayanan itu dia meyakini, menunjukkan bahwa bukan kehendakku atau kehendak manusia yang terjadi, yang memimpin, tetapi kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Jadi seorang hamba Tuhan ya harus bisa diatur, ya, dimana dia bersedia diarahkan, dibentuk oleh Tuhan. Nah, kita juga melakukan itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati untuk kita melayani, kita mendidik orang supaya menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Menunjukkan karakter Tuhan Yesus itu seperti apa. Melalui kehidupan kita, ya, nama Tuhan itu dipermuliakan. Seperti itu. Dalam Alkitab, kerendahan hati yang diteladankan oleh Rasul Paulus ialah setuju dengan kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Seorang yang merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat adalah seseorang yang benar-benar menundukkan dirinya dan bahkan ia bersedia untuk menerima situasi-situasi yang tidak mudah, tetapi yang Tuhan izinkan dalam pemeliharaannya. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau dipimpin dan ia setuju dengan kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dia tidak mengikuti keinginan hatinya, tetapi dia mengikuti keinginan hatinya Tuhan. Meskipun tantangan yang dihadapi dia banyak, meskipun hal-hal yang tidak baik dihadapinya banyak, tetapi dia tidak fokus ke situ. Melainkan dia fokus kepada tujuan dia. Kehendak Tuhan melalui hidupnya seperti apa. Dia melakukan kehendak Tuhan melalui hidupnya. Ya, Tuhan mau supaya dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan itu, memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 19b. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh. Jadi, di dalam pelayanan itu tidak mudah. Pasti ada yang namanya goncangan, pasti ada yang namanya tantangan, pasti ada yang namanya perkataan-perkataan yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tahu tujuan kita kepada salibnya Tuhan, kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan, ya, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, itu menjadi penopang dalam kehidupan kita, ya. Itu menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita dilanda banyak cobaan, meskipun kita dilanda banyak tantangan kehidupan ini, tetapi kita fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada maksudnya Tuhan, kita akan kuat, kita akan mampu, kita akan diperlengkapi Tuhan. Karena apa? Kita memberikan diri kita untuk bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan, untuk bagaimana Tuhan ikut serta ikut campur di dalam setiap apapun yang kita lakukan.
Nah, ayat pendukung mengenai kerendahan hati dan orientasi sikap melayani Tuhan. Yang pertama dalam Efesus 4 ayat 2, di mana di sana menyatakan bahwasanya bagaimana kita menyatukan atau sebagai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjut di part 2. Tuhan Yesus memberkati.